Waalaikumsalam Gimana warahmatullahi wabarakatuh. kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Demikian semoga dengan jenengan. Alhamdulillah ya Bu. Mohon maaf minta waktunya sebentar. Saya mau mewawancarai Ibu terkait tugas saya sebagai guru penggerak Bu. Karena di modul 3.1 yang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin itu harus mewawancarai kepala sekolah yang ada di lembaganya. Baik Ibu, saya awali dengan pertanyaan pertama ya Bu. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Ya, baik. Biasanya di setiap lembaga itu, khususnya di sekolah ya, pasti akan muncul banyak sekali kasus. Dan dari kasus itu biasanya nanti akan muncul dilema, baik dilema secara etika maupun dilema secara moral. Kalau dilema etika itu biasanya kasus itu akan muncul antara benar melawan benar, bujukan moral antara benar melawan salah. Gitu Ibu. Baik, berarti dilema secara etika maupun dilema secara moral. Berarti kalau dilema etika itu benar melawan benar, kalau dilema bujukan moral benar melawan salah, gitu ya Bu. Ya, terima kasih. Kemudian langsung saja pertanyaan yang kedua ya Bu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan pengambilan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan? Sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan ya. Betul. Kalau saya menghadapi masalah yang berkaitan antara benar dengan benar, biasanya saya akan mempelajari kasus yang terjadi. Jadi setelah saya pelajari, kemudian saya pahami, saya juga minta masukan ya, dan saran dari teman-teman, rekan sejawat ya terutama, untuk mencari solusi dalam menyelesaikan kasus yang saya hadapi ini. Baik, jadi setelah Ibu mempelajari kasus tersebut, Jadi dipahami ya, memahami, kemudian meminta saran masukan dari teman-teman untuk mencari solusi. Intinya berkolaborasi ya Bu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Kalau langkah-langkah saya biasanya yang saya lakukan adalah yang pertama saya akan mempelajari kasus itu ya, kejadiannya kapan, di mana, dan siapa yang terlibat atau siapa yang memunculkan kasus tersebut. Langkah kedua, saya akan memanggil kedua belah pihak yang terlibat dalam kasus tersebut untuk mengkonfirmasinya. Langkah ketiga, saya akan mencari penyebab kasus tersebut. Jadi kendala apa yang menjadikan masalah tersebut ya. Yang keempat adalah saya akan mencari solusi dari kasus tersebut. Berarti ada 4 langkah ya Bu. Yang pertama tadi mempelajari kasus tersebut, kemudian yang kedua akan memanggil kedua belah pihak, kemudian yang ketiga akan mencari penyebab kasus tersebut, yang keempat mencari solusi atas kasus tersebut. Ya, terima kasih. Kemudian selanjutnya, hal-hal apa saja selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dilema etika ya, pengambilan keputusan yang efektif, yang saya anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika adalah dengan berkomunikasi atau berdiskusi dengan teman-teman yang lain seperti guru atau komite. Kemudian saya akan memusyawarahkan kasus tersebut untuk dicarikan sebuah solusi. Berarti pada kasus-kasus dilema etika itu Ibu berkomunikasi gitu ya Bu, dan berdiskusi dengan teman-teman guru yang lain gitu ya, dengan komite untuk musyawarah mufakat gitu ya, untuk mencari sebuah solusi ya. Kemudian hal-hal apa saja Bu yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Tantangan kami ya untuk pengambilan keputusan dalam dilema etika itu biasanya di dalam hati saya itu muncul pemikiran apakah solusi yang saya akan berikan itu apakah nanti solusi yang tidak menyakiti orang yang terkena kasus itu, atau bisa jadi keputusan yang saya ambil itu akan merugikan orang tersebut. Ya intinya sudah adil apa belum. Berarti
solusinya yang Ibu berikan itu tidak menyakiti orang yang terkena kasus tersebut ya? Tentunya tidak ada ketersinggungan gitu, tidak. Ya, jadi tidak akan merugikan orang tersebut, tidak kan? Sudah adilkah atau belum? Ya, terima kasih, bagus sekali, luar biasa jawabannya Ibu ya. Kemudian selanjutnya pertanyaan yang keenam ya Bu, apakah Ibu memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat ataukah memiliki jadwal untuk menyelesaikannya sendiri dalam bentuk ataupun prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya, selama ini mungkin saya tidak mempunyai jadwal khusus ya untuk itu. Jadi misalnya kalau ada kasus, maka saya akan segera pahami, ya, pelajari, kemudian saya akan segera mencari solusi agar kasus tersebut segera terselesaikan. Berarti tidak ada jadwal khusus Ya, ketika ada kasus, kita langsung berusaha untuk segera menyelesaikan. ya. Baik, jadi sekali luar biasa, ini bisa menjadi inspirasi buat saya sendiri ya Bu ya, pengalaman selanjutnya. Sama-sama. Ya. Selanjutnya ya Bu, pertanyaan nomor 7. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang mungkin selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Baik. Kalau misalnya kasus tersebut dirasa berat, maka biasanya saya akan berkolaborasi untuk meminta saran, baik dari teman, komite, ataupun pengawas ya, untuk menyelesaikan kasus yang terjadi. Berarti kalau kasus itu berat, gitu ya, biasanya dengan berkolaborasi untuk meminta saran, baik dari teman, komite atau pengawas untuk Ya, menyelesaikan. Intinya berkolaborasi ya Bu. berkolaborasi dengan yang lain. Baik, memang Kita penting sekali ya Bu, solusi untuk berkolaborasi itu memang sangat penting sekali. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya ya Bu, lanjut. Ya. Dari semua hal tadi yang telah Ibu Sutiani sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika tersebut? Baik. Pembelajaran yang didapat dari wawancara kita pada hari ini adalah bahwa ketika saya menghadapi suatu kasus atau permasalahan, maka saya akan menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan solusi yang tepat dan terbaik. Salah satunya dengan berkolaborasi untuk musyawarah mencari. Baik, berarti Ibu mengenai wawancara kita hari ini ya Bu, ketika ada suatu kasus gitu ya atau permasalahan, maka jenengan akan lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan tersebut untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan solusinya gitu ya Bu ya. Terima kasih, sangat luar biasa sekali dan sangat menginspirasi sekali Bu untuk wawancara kita pada kesempatan hari ini. Demikian tadi semua pertanyaan sudah tersampaikan. Terima kasih atas waktunya untuk kali ini, dan mohon doanya untuk saya semoga dimudahkan dan dilancarkan dan meraih kesuksesan dalam program Guru Penggerak ini Bu. Saya juga mendoakan ya Bu Yanti, semoga yang Anda lalui ya tahap demi tahap program Guru Penggerak ini semoga diberikan kemudahan, kelancaran, sehingga nanti lolos untuk menjadi Guru Penggerak. Amin, amin. Terima kasih Ya, sebelumnya. sama-sama. Mohon maaf ya, minta waktunya sebentar. Ya, Saya mau wawancara Ibu terkait tugas saya sebagai Guru Penggerak itu di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Itu suruh mewawancarai kepala sekolah. Nah, pertanyaan yang pertama ya Bu, langsung saja. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih kesempatannya karena diberikan kesempatan untuk membantu dengan. Untuk pertanyaan pertama, saya melihat bahwa kasus dilema etika itu benar-benar ya, di mana itu merupakan situasi yang terjadi ketika harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan, yang kedua pilihan itu benar secara moral tetapi bertentangan, sedangkan rujukan moral benar melawan salah, yaitu situasi atau keadaan ketika harus mengambil keputusan antara benar dan salah. Itu mungkin bagi saya sebagai mahasiswa dalam mengidentifikasi kasus-kasus tersebut. Baik, jadi kasus dilema etika itu benar melawan benar gitu ya. Kemudian sedang rujukan moralnya benar melawan salah. Ya, terima kasih. Kemudian selanjutnya pertanyaan kedua Ibu, selama
selama ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan pengambilan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebijakan. Baik, selama ini saya dalam melakukan identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar, dan keputusan tersebut harus menguntungkan banyak orang, dalam artian tidak merugikan pihak manapun. Gitu ya. Jadi kasus itu ditimbang dari berbagai sudut. Betul, ya. betul sekali. Kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar, keputusan tersebut menguntungkan banyak orang. Betul, dan tidak merugikan pihak manapun. Oh ya. Selanjutnya pertanyaan ketiga ya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah prosedur yang biasanya saya lakukan dalam kasus tersebut itu, yang pertama saya mengumpulkan fakta dulu, mengumpulkan fakta yang terjadi, yang pertama. Yang kedua, menentukan siapa saja yang terlibat. Jadi kan kita bisa ketahui siapa saja yang terlibat. Terus yang berikut yang ketiga itu menganalisis benar dan salahnya. Yang keempat, membuat alternatif solusi yang bisa kita gunakan. Dan yang terakhir, membuat keputusan diambil kembali, kita refleksikan kembali apakah memang tepat dilakukan atau tidak, apakah memang sudah tepat dan artian memberikan keuntungan banyak orang, tidak ada dirugikan, seperti ini. Jadi langkah-langkahnya ada 5 tadi ya. Betul sekali. Itu yang menurut kami yang pernah kami terapkan, memang 5 langkah itu sudah bisa menyelesaikan hal-hal kasus-kasus seperti tadi yang ditanyakan oleh kita. Baik. Kemudian selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal apa saja ya bisa Yang Ibu anggap Oh, efektif? ya. Saya melakukan analisis kasus terlebih dahulu sebelumnya, kemudian menentukan solusinya, menyesuaikan dulu dengan peraturan dan norma yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan umum. Solusi tersebut harusnya memang bermanfaat karena mengedepankan kepentingan umum, solusi yang bermanfaat bagi banyak orang, dan tentu saja baik dalam jangka panjang, tidak hanya untuk baik dalam jangka pendek saja atau untuk kepentingan segelintir orang saja dalam waktu yang pendek, seperti itu. Jadi memang harus bermanfaat dan dalam waktu yang panjang. Jadi bisa menyesuaikan dengan peraturan dan norma. Betul, Jadi, harus menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang ada. Kalau tidak sesuai dengan peraturan yang ada, tentu tidak bisa. ya, kemudian selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang kami hadapi, tantangan dalam pengambilan keputusan itu, kalau kasus dilema etika adalah masalah tersebut mempunyai nilai yang sama-sama penting, tetapi harus didahulukan. Itu terkadang memang pengambilan keputusan yang harus dilema, ya, sama-sama penting, harus didahulukan. Juga adanya orang-orang atasan yang terlibat langsung, serta adanya peraturan-peraturan, terbentur peraturan-peraturan yang harus dipenuhi. Jadi memang tak kalah penting juga adanya nilai rasa yang harus diutamakan. Jadi memang banyak hal, banyak faktor ya dalam pengambilan keputusan itu, tidak hanya satu dua, tapi memang beberapa hal memang harus diperhatikan dalam pengambilan keputusan. Jadi tak kalah penting tadi nilai rasa ya. Betul, posibilitas juga dengan rasa dengan orang, meskipun itu tidak jadi poin penting ya, karena sama-sama penting juga untuk semua tadi yang saya sebutkan, tidak berat sebelah, setidaknya harus memperhatikan hal-hal yang juga yang saya sebutkan tadi dalam mengambil keputusan. Terima kasih. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus etika atau dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Dalam pengambilan keputusan dilema etika, kami tidak mempunyai jadwal khusus, tetapi ada tata kelola dalam menganalisa. Dengan mempertimbangkan, menganalisa dulu, memusyawarahkan kasus dilema etika yang ada, baik secara formal maupun non formal. Jadi memang kami tidak memiliki jadwal khusus ya dalam menganalisa, mempertimbangkan dan memusyawarahkan tadi. Memang kalau memang bisa segera diselesaikan dan itu sifatnya penting, harus segera diselesaikan karena menyangkut kepentingan orang banyak, ya harus segera dijadwalkan. Kalau misalkan memang masih ada perlu penelitian atau mungkin harus dilihat dulu seperti apa, jadinya mungkin memerlukan banyak waktu untuk tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, yang kita akan jadwalkan seperti itu. Jadi tata kelola dengan menganalisa, mempertimbangkan dan memusyawarahkan dulu kasus dilema etika tersebut. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam mengambil keputusan, saya tidak bekerja sendiri nih, karena memang kalau menyangkut orang banyak tentu dibutuhkan banyak orang atau banyak pihak-pihak. Biasanya saya selalu mengajak warga sekolah atau stakeholder, wali murid atau orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang yang mengalami permasalahan. Jadi banyak yang membantu dalam mencari alternatif solusi karena ini memang menyangkut kepentingan orang banyak, misalkan. Seperti itu. Jadi banyak yang membantu dalam Pengambilan keputusan. Dalam mencari solusi dalam mengambil keputusan.
Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang bisa diambil dari pengambilan keputusan yang selama ini memang terjadi dalam kasus dilema etika adalah sebelum mengambil keputusan harus banyak-banyak menganalisis kasus yang ada, banyak pertimbangan-pertimbangan juga, sehingga setiap keputusan pasti tidak mungkin ya membuat puas banyak orang atau membuat puas semua pihak yang terlibat. Pasti ada yang terpuaskan dan pasti juga ada yang belum puas, tapi semua yang terlibat pada dasarnya akan menerima dengan tulus ikhlas, menerima dengan lapang dada, karena keputusan itu dibuat dengan bersama untuk memberikan hasil bersama, hasil dalam artian diterima oleh banyak orang untuk kebaikan bersama. Jadi ya memang harus dilaksanakan karena keputusan sudah diambil dan untuk kepentingan bersama yang diharapkan tidak merugikan banyak orang. Meskipun tadi namanya manusia pasti ada yang puas, ada yang tidak puas, tapi karena sudah diambil keputusan untuk kepentingan atau kebaikan bersama, tentu harus bisa menerima betul sekali dan menghormati hasil keputusan tersebut yang telah ditetapkan bersama tadi. Iya. Alhamdulillah, terima kasih Ibu atas wawancaranya kali ini. Sama-sama. Dan mohon doanya untuk saya, mudah-mudahan dipermudah dan dilancarkan dalam program pembelajaran ini. Semoga dimudahkan, dilancarkan hingga seluruh rangkaian tahapan